Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahira dari kelas D4A. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan awal manusia. Dimulai dari fase embriologi. Perjalanan kehidupan manusia dimulai dari satu sel sederhana yang melalui proses embriologi kompleks dan terkoordinasi berkembang menjadi struktur tubuh yang utuh dan fungsional. Tahapan pertamanya adalah transport gamet dan fertilisasi, di mana transport gamet dimulai ketika sperma dilepaskan dan memasuki saluran genital wanita, bergerak di vagina, lalu bergerak ke serviks, uterus, hingga tuba falopi, lebih tepatnya di ampula tuba falopi. Sedangkan ovum dilepas dari ovarium menuju tuba falopi. Tahapan pentingnya itu yang pertama ada kapasitasi. Jadi setelah pria mengalami ejakulasi, sperma dilepas ke saluran genital wanita. Sperma mengalami kapasitasi atau pematangan sperma agar mampu membuahi selama perjalanannya di genital wanita menuju ampula tuba falopi untuk bertemu dengan ovum. Nah, selanjutnya, ketika sperma dan ovum bertemu, akan terjadi reaksi akrosom atau seperti yang kita bisa lihat atau diilustrasikan di gambar, di mana reaksi akrosom ini adalah sperma mengeluarkan enzim hidrotolik untuk menembus zona pelusida. Lalu ada fusi membran. Setelah tadi sperma menembus zona pelusida, inti sperma dan ovum bersatu. Itulah yang dinamakan dengan zigot. Lalu setelah sperma dan ovum menjadi zigot, terjadilah proses biokimiawi yang kita kenal dengan blok polispermi. Di mana blok polispermi ini ada phase block. Phase block adalah depolarisasi elektrik pada membran oosit setelah fusi sperma pertama, hanya berlangsung singkat. Lalu ada slow block. Ini yang terkenal itu adalah reaksi kortikal, di mana pelepasan butiran kortikal yang mengeraskan zona pelusida secara permanen melalui modifikasi protein ZP3 mencegah sperma lain masuk. Setelah zigot terbentuk, masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembelahan dan cleavage. Di mana setelah terbentuk zigot, dimulailah serangkaian pembelahan mitosis cepat tanpa penambahan volume sitoplasma total. Di mana nanti si zigot ini dia akan membelah menjadi 2 sel, setelah 2 sel menjadi 4 sel, setelah 4 sel menjadi 8 sel, lalu menjadi 16 sel atau yang dikenal dengan morula, hingga morula itu berkembang menjadi blastosit atau blastokista seperti yang terlihat dalam gambar. Lalu setelah menjadi blastokista, terjadi kavitasi atau pembentukan rongga blastosol. Seperti di gambar juga dicantumkan bahwa blastokista ini ada penyusunnya. Yang pertama itu ada inner mass cell. Inner mass cell adalah cikal bakal yang akan menjadi embrio. Lalu ada juga trophoblast, lapisan luar yang akan membentuk bagian dari plasenta atau cikal bakalnya plasenta nanti. Setelah membentuk blastosit, akan terjadi proses implantasi dan pembentukan plasenta. Hal ini terjadi sekitar hari ke-6 hingga ke-10 pasca fertilisasi di dinding endometrium, di mana nanti akan terjadi adhesi dan invasi, yaitu sel trophoblast berdiferensiasi menjadi 2 lapisan. Yang pertama ada sitotrofoblast, di mana lapisan dalam yang aktif terus membelah atau berdiferensiasi membentuk jejaring. Lalu ada sinsitiotrofoblast, massa multinukleat yang menginvasi endometrium melalui sekresi enzim proteolitik atau MMP. Nah, hal ini bisa kita lihat di gambar di dalam gambar yang sudah dicantumkan. Nah, nanti si blastosit ini atau yang telah berdiferensiasi ini akan menghasilkan hormon HCG atau hormon chorionic
gonadotropin disekresikan oleh sinsitiotropoblast untuk menjaga korpus luteum agar tetap memproduksi progesteron, yang mana nanti progesteron ini akan mempertahankan dinding endometrium selama masa kehamilan. Nah, lalu ada plasentasi yang tadi pembentukan villi chorioalis yang memfasilitasi pertukaran gas dan nutrisi antara ibu dan janin tanpa pencampuran darah langsung. Selanjutnya ada proses grastulasi dan organogenesis, di mana grastulasi adalah proses krusial di mana embrio bilaminar berubah menjadi trilaminar atau yang kita kenal dengan 3 lapisan germinal. Di sini proses ini dimulai dengan terbentuknya primitive streak pada permukaan epiblast. Bisa kita lihat juga di dalam gambar di mana nanti ektoderm akan berubah menjadi atau cikal bakal ektoderm ini akan menjadi cikal bakalnya sistem syaraf pusat dan tepi, juga epidermis kulit dan kelenjar hipofisis. Sedangkan mesoderm dia akan menjadi cikal bakalnya otot, tulang, sistem sirkulasi seperti jantung dan darah, sistem ekresi dan dermis. Lalu ada endoderm, yang mana endoderm ini akan menjadi cikal bakalnya lapisan epitel saluran pencernaan, saluran pernapasan, hati dan pankreas. Selanjutnya kita masuk kepada fase diferensiasi dan perkembangan fetus. Memasuki fase diferensiasi dan perkembangan fetus, embrio yang semula sederhana mulai menunjukkan identitas biologisnya melalui pematangan organ dan penentuan fungsi tubuh yang krusial bagi kehidupan setelah lahir. Oke, kita bahas diferensiasi seksual. Dimulai sekitar minggu ke-6 sampai ke-7 kehamilan. Awalnya embrio itu memiliki struktur bipotensial atau yang dapat berkembang menjadi laki-laki atau perempuan. Hal ini tuh ditentukan oleh kromosom seks yang dibawa oleh sperma atau ayah. Jikalau sperma membawa kromosom Y, dia akan menjadi laki-laki. Jikalau sperma membawa kromosom seksnya itu adalah X, maka dia akan menjadi perempuan. Nah, kendali genetik atau determinasi seksnya juga dipengaruhi oleh gen SRY. Ada atau tiadanya gen SRY atau sex determining region Y. Terletak pada lengan pendek kromosom Y tadi yang dibawa oleh ayah. Ekspresi gen ini pada minggu ke-6 memicu diferensiasi gonad bipotensial menjadi testis. Jika tanpa adanya gen SRY, seperti jalur misalkan XX normal tadi, spermanya itu membawa kromosom seks X, dia akan berubah atau berkembang bipotensial gonad ini akan berkembang menjadi ovarium melalui aktivasi gen seperti WNTA dan RSPO1. Dimana di sini kita bisa lihat juga ya gambar ilustrasinya. Lalu ada juga perkembangan laki-laki tadi, kehadiran gen SRY pada kromosom Y memicu kaskade hormonal yang aktif untuk membentuk fenotip pria. Pada gonad, gen SRY ini memicu diferensiasi gonad bipotensial menjadi testis, terjadi sekitar minggu ke-7. Nah, ductus interna atau saluran Wolffian ini tetap bertahan dan berkembang menjadi epididymis, vas deferens, dan vesika seminalis karena stimulasi testosteron dari sel Leydig. Lalu ada ductus interna, saluran Mullerian mengalami regresi degenerasi akibat hormon AMH atau anti-Mullerian hormon yang dihasilkan oleh sel Sertoli. Genitalia eksterna berkembang menjadi penis dan skrotum akibat pengaruh DHT atau dihidrotestosteron, hasil konversi testosteron oleh enzim 5-alfa reductase. Nah, pada perkembangan perempuan ini, jika gen SRY yang tidak ada tadi atau kondisi normal pada
kromosom X gitu, kromosom XX, embrio akan mengikuti jalur feminisasi. Nah, nanti gonad itu akan berdiferensiasi menjadi ovarium. Jalur default molekuler melalui gen WNTA dan RSPO1 yang tadi kita sebutkan ya. Nah, duktus internanya, saluran mulariannya tetap bertahan dan berkembang menjadi uterus, tuba falopi, dan vagina bagian atas karena absennya AMH atau anti mularian hormon yang tadi kalau misalkan di laki-laki ada gitu. Lalu duktus internanya atau saluran Wolffiannya mengalami regresi atau hilang karena absennya testosteron. Nah, genitalia eksterna ini berkembang menjadi klistoris, labia mayora, dan labia minora karena absennya DHT atau dihidrotestosteron. Perbandingannya bisa kita lihat juga di ilustrasi gambar. Selanjutnya kita bahas tentang pertumbuhan fetus pada trimester pertama. Kehamilan ini berlangsung dari minggu pertama hingga minggu ke-12, hari pertama hingga minggu ke-12 gitu ya. Kalau misalkan kita hitung dari skala bulan, itu dihitung dari bulan pertama kehamilan hingga bulan ketiga kehamilan. Nah, tadi sudah kita bahas juga dari awal itu proses awal itu pembentukan zigot, plasentasi, implantasi itu masuk ke dalam pertumbuhan fetus di trimester pertama juga. Nah, selanjutnya dilanjut setelah terjadinya tadi setelah implantasi gitu ya, setelah blastokista juga minggu ketiga hingga minggu keempat itu akan terjadinya neurulasi atau sistem syarafnya mulai terbentuk, sistem syaraf janin ya. Nah, pada minggu keempat dan 8 juga mulai terjadi organogenesis gitu atau pembentukan organ-organ utama. Nah, pada minggu ke-9 hingga ke-12-nya juga ini menjadi fase fetus awal atau karena tadi organ-organnya sudah mulai terbentuk perlu dimatangkan lagi atau ditumbuhkan lagi seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses neurulasi, di mana proses neurulasi ini dimulai dari lempeng syaraf atau neural plate yang berasal dari ektoderm mengalami invaginasi membentuk parit syaraf. Seperti ini gitu ya, si ektodermnya tuh lalu mengalami invaginasi membentuk parit syaraf atau neural growth. Nanti setelahnya akan menjadi lipatan syaraf atau neural folds, kemudian mendekat dan menyatu di garis tengah untuk membentuk tabung syaraf atau neural tube. Nanti dia akan menutup seperti pada gambar. Nah, ini yang akan menjadi sistem syaraf pusat atau bisa juga kita kenal dengan sumsum tulang belakang ya. Nah, di sampingnya itu ada gambar organogenesis. Jadi setelah tadi proses neurulasi ya, kita bisa lihat di gambar, pada gambar di sini ada di hari ke-28. Di sini mulai membentuk gitu organ-organnya, branchial arches dan hati. Setelahnya bisa kita lihat juga di gambar ke-34, pada 34 hari itu sudah mulai terbentuk juga cikal bakal tangan, cikal bakal kaki, sudah juga mulai terbentuk cikal bakal mata, cikal bakal telinga. Lalu pada hari ke-40 dan 42 itu sudah ada mata, dan si cikal bakal tangan tadi sudah mulai ada juga cikal bakal jarinya. Nah, pada hari ke-47 juga sudah mulai ada jari dan kakinya juga sudah ada gitu. Lalu pada pada minggu ke-16 juga sudah mulai menyerupai manusia. Seperti itulah tahapan-tahapan organogenesis. Selanjutnya kita bahas trimester kedua, dimana berarti kalau misalkan kita hitung dalam skala bulan, ini dimulai dari bulan keempat hingga bulan keenam ya. Pertumbuhan ukurannya di sini tubuh meningkat pesat. Tentunya pertumbuhan ukuran tubuh janin ya. Nah, ibu juga mulai merasakan gerakan janin atau quickening. Mulai juga terbentuk lanugo atau rambut halus dan vernix caseosa atau pelindung kulit seperti yang sudah dicantumkan di gambar. Lalu juga organ mulai matang tapi belum optimal untuk hidup di luar rahim. Baik, selanjutnya kita bahas tentang trimester ketiga,
Dimana kalau misalkan kita hitung dari skala bulan, berarti ini dimulai dari bulan ke-7 kehamilan hingga bulan ke-9 kehamilan. Di sini terjadinya apa? Terjadi pematangan organ dan persiapan lahir. Yang tadi itu ada penambahan berat badan yang signifikan, di trimester ini juga sama. Nah, terjadi juga termoregulasi atau akumulasi lemak subkutan dan lemak coklat brown fat untuk cadangan energi dan stabilitas suhu janin. Lalu pematangan organ vital seperti paru-parunya juga dimatangkan lagi karena produksi surfaktan oleh sel pneumasit tipe 2 mencapai puncaknya pada titik ini. Karena proses ini tuh sangat krusial untuk mencegah kolaps alveoli pasca lahir. Otak juga berkembang pesat, di mana fungsi saraf makin sempurna, perkembangan juga cepat, gitu kan. Lalu ada juga kardiovaskular, di mana di sini tuh terjadi penutupan fungsional ductus arteriosus dan foramen ovale yang hanya dimiliki oleh janin segera setelah nafas pertama di dunia luar. Pada trimester ketiga juga posisi janin itu kepalanya turun memasuki panggul atau sefalik ya, dimana janin juga mulai mengalami persiapan kehidupan ekstrauterin. Selanjutnya kita bahas tentang kelainan analisis klinis kelainan kongenital spina bifida. Tadi yang sudah kita sempat singgung sedikit di proses neurolasi, jika halnya itu neural tube tidak tertutup dengan sempurna, maka akan terjadi kelainan kongenital, yaitu yang dinamakan dengan spina bifida. Spina bifida adalah kelainan kongenital akibat gagalnya penutupan tabung syaraf tadi neural tube, sehingga terjadi defek pada tulang belakang dan jaringan syaraf. Deskripsi dan kualifikasinya tadi ya, kita sudah mengetahui bahwa spina bifida ini adalah bagian dari neural tube defect, di mana yang ditandai dengan kegagalan penutupan arcus vertebrata dan dalam kasus yang berat kegagalan penutupan tabung syaraf. Nah, di sini juga terbagi atau terklarifikasi, bisa kita lihat juga di gambar ya, normal spinnya seperti apa. Spina bifida, ada spina bifida occulta juga, yaitu kelainan paling ringan dari spina bifida, ditandai kegagalan fusi arcus vertebra tanpa melibatkan jaringan saraf. Lalu ada juga spina bifida kista yang terbagi menjadi dua. Kalau misalkan kini di gambar juga kita bisa lihat ada meningokel dan mielomeningokel. Adanya sakus yang menonjol gitu. Atau kalau misalkan pada mielomeningokel itu adalah bentuk paling parah di mana korda spinalis dan akar syaraf berada di dalam sakus tersebut. Selanjutnya ada analisis tahapan embriologisnya. Nah, kegagalan ini terjadi pada fase neurolasi, sudah seperti yang saya bilang tadi ya, kita bahas lagi, yang merupakan kelanjutan dari proses granulasi. Nah, waktu kejadiannya itu antara hari ke-22 hingga ke-28 pasca fertilisasi atau minggu ke-3 hingga ke-4 kehamilan. Nah, kan tadi sudah kita bahas ya, mekanisme normalnya itu ada lempeng syaraf, neural plate yang berasal dari ektoderm mengalami invaginasi membentuk parit syaraf atau neural groove, terus terjadi lipatan syaraf, neural folds, kemudian mendekat dan menyatu di garis tengah untuk membentuk tabung syaraf neural tube. Nah, ini adalah mekanisme normalnya. Tetapi pada kasus spina bifida gitu terjadi kegagalan spesifik, yaitu penutupan tabung syaraf dimulai dari wilayah servikal dan bergerak secara kranial atau neuroporus anterior dan caudal neuroporus posterior. Spina bifida ini terjadi akibat kegagalan penutupan neuroporus posterior atau caudal. Akibatnya mesoderm praksial gagal bermigrasi ke garis tengah untuk membentuk arcus vertebrata di atas area yang terbuka tersebut. Bisa kita lihat juga ilustrasinya dalam gambar ya. Nah, tadi yang neural, kalau misalkan proses normalnya itu neural plate ya, dimulai dari neural plate
yang berasal dari ektoderm mengalami invasi pembentukan syaraf parit, dia akan cekung seperti ini bentuknya, diibaratkannya ya, lalu akan membentuk lipatan juga, lipatan syaraf, kemudian dia akan menyatu di garis tengah sampai akhirnya nanti gimana ya, mungkin gini ya, nah membentuk, bisa juga dilihat di sini. Nah, pada spina bifida ini terjadi kegagalan menutupnya itu, seperti juga lihat di gambar, sehingga ada yang tidak sempurna menutupnya. Itu yang dinamakan dengan spina bifida. Berdasarkan kajian, penyebab dan dampaknya itu, penyebab dari spina bifida bersifat multifaktoral atau faktor-faktornya ya. Faktor gizi pertama itu, atau terjadinya defisiensi asam folat, merupakan faktor risiko lingkungan yang paling signifikan. Asam folat atau vitamin B9 diperlukan untuk sintesis DNA dan metilasi epigenetik yang krusial bagi proliferasi sel selama neurulasi berlangsung. Nah, faktor keduanya itu ada teratogen. Jadi ibu itu mengonsumsi obat antikonvulsan tertentu seperti asam valproat mungkin, atau diabetes maternal yang tidak terkontrol, dan hipertermia, demam tinggi, atau penggunaan sauna pada awal kehamilan. Nah, yang ketiga itu ada faktor genetik, di mana ada mutasi pada gen yang terlibat dalam metabolisme folat, seperti gen MTHFR atau metilenetetrahidrofolat reductase, yang dapat mengganggu ketersediaan folat aktif di tingkat seluler, sehingga proses neurulasinya itu terganggu. Lalu dampak dari spina bifida ini atau dampak dari myelomeningokel bergantung pada level lesi atau ketinggian pada kolumna vertebralis, di mana yang pertama itu akan terjadi disfungsi motorik dan sensorik, paralisis pada ekstremitas bawah karena syaraf spinal yang terpapar mengalami degenerasi akibat kontak langsung dengan cairan amnion atau amniotic fluid toxicity. Nah, lalu yang kedua itu ada gangguan otonom. Gangguan otonom ini adalah inkontinensia urin dan alvi akibat kerusakan pada plexus syaraf sacralis yang mengontrol kandung kemih dan Stingfer. Lalu yang ketiga itu akan berpengaruh juga pada komplikasi sistem syaraf pusat. Efek sekundernya ini sering dikaitkan juga dengan malformasi Chiari tipe 2 atau pergeseran batang otak ke arah bawah yang menyebabkan hidrosefalus karena obstruksi aliran cairan cerebrospinal atau LCS. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan awal manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.